Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku, Cinta Delima di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah following ya. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita baik-baik dan virus ini cepat berlalu ya. Agak galau, gelisah juga sih saya seperti itu. Oke, aku di video aku kali ini aku mau membahas masalah traveling sih, bagaimana kita traveling yang aman ya. Traveling yang aman kalau kita traveling ke luar negeri atau ke luar kota. Kalau saya mau bahasnya ke luar negeri ya yang aman seperti itu. Nah, sebelum aku lanjutin, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, aku mau kasih tips bagaimana holiday ke luar negeri yang aman ya. Mungkin teman-teman yang udah mau holiday ke luar negeri, karena di Indonesia itu sekarang udah jadi negara maju ya, mereka sudah pada ke luar negeri, holiday ke luar negeri itu biasa. Kali ini aku mau kasih tipsnya buat teman-teman bagaimana tips yang aman ke luar negeri. Yang pertama, kita adalah harus menentukan negara tujuan kita, itu pasti ya, kita mau kemana, berapa hari. Dan setelah itu kita juga harus menentukan taksi ya, taksi yang mau jemput kita dari bandara ya, itu dipastikan taksinya yang cari taksi yang official ya. Yang official itu yang ada yang official yang resmi begitu ya, bukan taksi jalanan yang sembarangan seperti itu ya. Ini yang pertama, ketika kita turun pesawat, sebelum kita pergi ke negara setempat, kita harus sudah mengecek dulu, kita harus pergi kemana, tempat-tempat yang bagus yang kita kunjungi waktu kita holiday. Dan kita harus juga cari tahu taksi apa yang aman, yang official, yang menjemput kita dari bandara dan sebagainya ya. Juga tempat-tempat wisata yang aman buat turis, juga hotel-hotel dan segala macam itu harus kita lihat dulu sebelum kita berangkat ke luar negeri ya. Jadi bukan kita langsung datang seperti itu, enggak ya. Jadi kita harus sudah direncanakan, kita harus sudah ada schedule ya, seperti itu. Ini buat teman-teman, usahakan untuk ketika kita turun dari pesawat, kita yang menjemput kita di negara setempat itu, usahakan teman-teman mencari taksi yang official ya. Biasanya itu kalau di Indonesia di mana itu kan kita datang kayak gitu kan, banyak yang taksi kayak gitu, mereka banyak di depan nih. Kita kalau bisa kita jangan menerima tawaran itu ya. Kita biasanya kan ada kan line khusus taksi gitu ya, taksi gitu biasanya di depan kan banyak yang nawarin kita nggak usah peduli, kita jalan aja terus sampai di at the end. Yang terakhir tuh biasanya ada khusus taksi yang official ya. Di situ mereka udah nggak usah menawarkan jasa, mereka itu menunggu, tinggal yang datang ke situ ya pasti naik taksi itu, karena mereka itu udah terkenal di internet dengan keamanannya segala macam. Kalau orang turis atau orang luar negeri biasanya mereka mencari yang spesial, yang seperti itu ya, yang terpercaya keamanannya, seperti mereka nyari yang official ya. Kalau mungkin ada juga kalau di bandara Jakarta, aku pernah itu, aku keluar habis dari imigrasi itu keluar, di situ langsung ada kayak Uber segala macam, itu udah official, udah ada, kita tinggal pilih yang mana ya, seperti itu lebih aman ya, seperti itu. Karena kalau kita udah taksi yang official itu sudah pasti bisa dipercaya ya, kualitas kerjanya juga, kepercayaan mereka begitu, keselamatan kita itu bisa terpercaya begitu. Karena yang sopir-sopirnya di situ juga nggak sembarangan ya, mereka udah punya dokumen yang lengkap, bisa dipercaya. Itu juga dokumen mereka, kalau mereka itu bisa bekerja dengan baik dan tidak melukai kita, tidak akan berbuat sesuatu. Tapi kalau taksi dan itu juga in case terjadi apa-apa sama kita, contohnya mereka mencegat kita di tengah jalan atau kita ditinggalkan di tengah jalan, di situ kan kita biasanya ada resipnya kan, ada tanda terimanya seperti itu kan, kita bisa telepon tempatnya, kita bisa dicari, dan mereka juga akan melacak ya. Mereka kan biasanya kan taksi nomor ini di booking dari bandara ini ke hotel mana atau ke tempat mana, seperti itu kan ada kan di komputer itu. Nah itu kalau mungkin perkiraan 1 jam tapi ternyata sampai 2 jam belum datang, itu mereka di office-nya sudah ketahuan ya kalau taksi itu, sopir taksi itu lagi di mana, seperti. Jadi itu gampang dilacak ya. Itu juga untuk keselamatan penumpang ya, itu buat kita sendiri ya. Tapi kalau kita taksi yang sembarangan itu nanti takutnya mereka itu
nggak tahu di jalan mereka melakukan apa sama kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa apa namanya mengklaim atau apa namanya gimana ya, kita nggak susah untuk apa namanya kita mencari jalan keluarnya ya, karena nggak terhubung dengan office dengan manapun ya. Dan itu kan biasanya taksi pribadi apa seperti itu, kita sendiri yang bermasalah seperti itu ya. Jadi dipastikan itu taksi itu harus yang menjemput kita dari bandara di negara setempat itu harus taksi yang official ya. Itu tapi kalau saya bukan masalah uang ya, kalau saya lebih pilih yang taksi langsung dari langsung dari hotel ya. Misalkan saya booking hotel Furama gitu ya, saya saya juga langsung pesan taksi di hotel itu yang menjemput saya di bandara, karena saya memikir memang harganya itu 2 kali lipat lebih mahal dari taksi biasa, tapi aku bukan apa ya, karena kita pengen yang nyaman dan kita sudah pasti kita itu terjamin keselamatannya dan kita tuh tenang seperti itu, karena kita kan di negara orang, nggak ingin terjadi sesuatu seperti itu ya. Jadi saya meskipun mahal sedikit, itu suami saya ngerti kalau saya itu orangnya suka khawatir, jadi dia tahu kalau aku dipanggil pakai taksi biasanya aku di dalam mobil itu resah ya, apalagi di negara orang. Jadi suami selalu apa namanya sekarang bookingin aku langsung yang taksi dari hotel ya, memang dari hotel langsung. Jadi saya ngerasa nyaman seperti itu ya, karena kita holiday kan memang buat senang-senang, buat kita nyaman seperti itu ya. Itu yang ke-1 masalah transport ya. Jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman yang masih muda, yang udah pengalaman, itu mungkin teman-teman juga kalau mungkin teman-teman mau naik train, mau naik bus, itu teman-teman harus dilihat dulu ya busnya dari mana, trennya yang aman seperti apa ya. Jadi harus dipastikan dulu seperti itu. Itu untuk taksi ya. Dan untuk yang nomor 2 yaitu kita mencari hotel yang aman ya. Hotel yang aman itu usahakan hotel yang ada di lingkungan kota ya, yang seperti di Jakarta seperti itu, yang bukan di dalam di desa ya seperti itu. Memang mungkin kalau di perkotaan itu agak bising kayak gitu, tapi kalau nggak di kota itu suasananya lebih aman, lebih anteng begitu. Tapi kita masih takutnya nanti ada orang jahat datang seperti itu, kan pernah juga terjadi di Thailand seperti itu kan. Di villa-villa itu banyak sekali pembunuhan ya, banyak sekali perampokan, itu kan mengerikan. Jadi kalau aku kasih tahu teman-teman harus booking hotel yang ada di dalam negeri, di dalam kota ya. Jadi kalau di dalam kota kan ramai, jadi itu nggak kemungkinan itu kecil untuk terjadi sebuah kriminal seperti itu ya. Hotel itu ya, dan usahakan hotel itu nggak terlalu jauh dari bandara seperti itu ya, nggak terlalu jauh dari bandara. Karena kenapa? Karena takutnya nanti kita pas mau pulang itu kita juga perjalanan nggak terlalu lama seperti itu. Nah, dan selain itu juga teman-teman biasakan untuk membooking hotel yang berstandar internasional ya. Ya bintang 4 aja lah, nggak usah bintang 5 ya. Kalau aku biasa bintang 4 aja sih, kadang aja bintang 5, tapi seringnya aku booking hotel yang bintang 4. Ini bukan masalah apa-apa ya, karena kenapa? Karena kalau hotel-hotel yang udah berstandar internasional ini, mereka sudah menjamin keamanan kita ya, karena nggak sembarangan orang bisa masuk ya. Seperti staf-stafnya juga di situ, petugas kebersihan, semuanya itu sudah dites ya, semua itu sudah bisa dipercaya, semua kinerjanya itu bagus, keamanannya dan semuanya itu serba bagus ya. Jadi kita sudah kita tidak meragukan lagi kalau kita tuh bakal aman tinggal di situ, bakal nyaman, kita merasa senang gitu ya, kita nggak ada was-was seperti itu ya. Dan itu kan kalau misalkan hotel berbintang itu kan biasanya kan dia pasti ada apa namanya itu apa sih ya, kalau hotel berbintang biasanya di situ kan keamanannya itu memang sudah terjaga, dan nggak semua orang itu bisa sembarangan masuk seperti itu ya. Nggak semua orang tuh bisa masuk kayak gitu kan. Kalau mereka harus booking dulu jauh-jauh hari, harus ngasih dokumen ini itu segala macam itu ya. Itu kan nggak semua orang itu sembarang masuk seperti. Jadi yang masuk itu yang memang yang udah datang hari itu memang mereka tuh udah booking, udah dirinciannya itu udah detail seperti itu ya. Karena takutnya kalau di hotel-hotel biasa itu ya, itu yang ditakutkan adalah penjahat juga bisa masuk kan, asal punya uang mereka langsung bayar, bisa masuk, bisa nginep ya. Nah, kita tuh nggak tahu yang nginep di hotel itu kan siapa aja gitu. Jadi kalau itu misalkan hotel hotelnya hotel yang nggak berbintang itu kan dia tuh akan orang punya uang, misalkan penjahat dia bisa masuk di situ. Itu kan
kita kan nggak tahu yang lain. Nah, takutnya mereka berbuat jahat di situ. Contohnya ini yang masalahnya sih takutnya mereka itu ngambil dokumen gitu ya. Kalau ngambil dokumen itu kan yang rugi kita, apalagi kita keluar negeri. Kita misalkan dokumen kita paspor dicuri, kita kan harus bikin paspor lagi ke embasinya Indonesia, itu kan ribet banget seperti itu ya. Jadi kan ribet. Jadi kenapa sih terkadang aku sama suami itu lebih memilih hotel yang ada internasional, standar internasional, paling nggak bintang 4 ya. Karena di situ juga ada berangkasnya itu ada apa itu, ada besi, ada kotak besi, itu tempat penyimpanan barang-barang berharga, terutama adalah dokumen ya. Jadi meskipun in case hotel itu kebakaran, dokumen itu nggak akan kebakar karena itu kotaknya tebel ya, mungkin hanya hitam seperti itu, tapi nggak hangus seperti itu ya. Itu biasanya adanya di hotel-hotel berbintang seperti itu ya. Ini kalkulasinya bukan masalah uang, tapi masalah kesehatan, masalah keamanan, dan masalah dokumen kita yang semuanya agar kita aman-aman aja, karena posisinya kita lagi di luar negeri, kita nggak ingin terjadi sesuatu. Nah, seperti itu masalah hotel ya. Kita harus milih hotel yang standar internasional, paling nggak bintang 4. Terus hotel itu harus ada di perkotaan ya, jadi keamanan itu lebih terjamin daripada takutnya kita kalau terlalu hotel kita pilih terlalu dalam di pedesaan, takutnya ada orang jahat, kita serba nggak tahu ya, karena kita di luar negeri, kita nggak ingin terjadi sesuatu. Nah, seperti itu. Yang nomor 3, kita mengatur jadwal schedule liburan ya. Mencari jasa travel yang aman. Biasa sih kita kalau liburan kan kita sudah pasti mungkin 1 minggu saya mungkin di sana, hari Senin mau ngapain, hari Selasa mau ngapain, hari Rabu ngapain sampai aku pulang, seperti itu. Nah, itu teman-teman saya kasih tips, teman-teman biasakan nyari jasa travel yang aman ya, seperti itu. Jangan yang abal-abal takutnya ada apa-apa. Pokoknya semuanya takutnya ada apa-apa. Ini bukan karena overprotective ya, karena kita pengen nyaman aja dan nggak ingin terjadi apa-apa, seperti itu. Contohnya teman-teman harus nyari, kalau di Bali kan banyak ya travel. Nah, seperti teman-teman datang ke situ itu yang official ya, seperti itu. Nanti teman-teman biasanya kan tanya, aku misalkan dari Kuta aku mau ke Nusa Dua, itu biasanya dijemput jam berapa, mulai jam berapa, pulang jam berapa, naik taksi apa. Biasanya kalau kita naik taksi kan naik mobil itu kan tergantung, banyak pilihan ya. Kalau aku dulu biasanya aku suka naik yang satu mobil itu cuma aku sama suami aku, cuma berdua, jadi aku tuh bebas mau jam berapa, lebih nyaman seperti itu. Karena kalau kita juga bisa rombongan, kalau rombongan misalkan 10 orang 15 orang itu bisa, cuma agak agak terburu-buru karena kita harus ngikutin arahan mereka ya, karena misalnya 10 orang harus jam 10 harus sudah datang, harus sudah siap, seperti itu ya. Nanti kalau kita ngelihat di suatu tempat, kita nggak bisa lama-lama ya, karena kita mau kemana lagi gitu. Tapi kalau aku hanya 2 orang sama suami itu bebas, jadi sopirnya yang nurut aku nentuin mau kemana, seperti itu ya. Itu masalah masalah mobil yang biasanya kita langsung sekalian booking di tempat travel tadi ya. Mereka akan ada guide-nya atau sopirnya yang nganterin kita kemana, seperti itu ya. Itu kan ada juga yang grup, ada juga yang privat. Teman-teman biasa pilih yang mana disesuaikan dengan budgetnya teman-teman dan juga kondisi kita, seperti itu ya. Dan itu kita juga pastikan teman-teman harus datang itu biasanya pagi ya. Teman-teman harus pagi pergi ya, waktunya teman-teman juga harus tahu. Misalkan aku mau pergi ke Nusa Dua kemana, itu saya biasanya pergi kemana, saya biasanya pagi. Kenapa saya milih pagi? Jam 6 biasanya saya udah standby ya, jam 5 aku udah bangun, aku udah standby. Jam 6-an itu udah datang sopirnya itu udah jemput aku, terus aku holiday kemana, pergi ke tempat mana yang mau aku kunjungi, seperti itu. Nah, itu usahakan teman-teman berangkat pagi dan teman-teman pulang jam 2 atau jam 4 ya. Usahakan pulang sebelum matahari itu tenggelam. Karena kenapa? Demi keselamatan kita juga ya, kita nggak ingin kita kemalaman di jalan, sedangkan kita di negara orang, kita nggak ngerti itu arah-arahnya mana, seperti itu. Jadi itu akan membuat kita kesulitan, apalagi kalau kita sampai dicegat di jalan, sampai mobil kita itu malam-malam berhenti di jalan, misalkan ada macet segala macam, ada kerusakan. Itu kalau malam kan kita galau, sementara kita nggak ngerti apa-apa, seperti itu ya. Jadi usahakan teman-teman berangkat pagi jam 2, minimal jam 4 teman-teman harus sudah pulang ke hotel lagi, seperti itu ya. Jadi itu semuanya harus diperhitungkan baik-baik. Yang selanjutnya yaitu
mengunjungi lebih awal udah ya. Oh, selanjutnya masalah makanan ya, masalah makanan ya. Ini kalau aku membahas masalah makanan ini bukan masalah apa-apa lagi ya. Ini kan seperti ini contohnya. Karena biasanya kok teman-teman makan di negara orang, teman-teman hati-hati ya, jangan sembarangan beli di pinggir jalan di apa. Kalau di negara kita sih oke, aku juga biasa beli makan di pinggir jalan. Kalau di Indonesia, di negara aku. Jadi kan aku kan ngerti apa namanya, aku tuh ngerti kan itu makanan aku tuh di negara aku ya bahannya dari ini seperti itu. Tapi kalau di negara lain kan aku nggak ngerti, jadinya kan aku tuh hati-hati banget gitu, super hati-hati ya. Takutnya itu tadi kita sakit, kita alergi dengan makanan mereka, akhirnya kita harus masuk rumah sakit. Apalagi kalau kita nggak beli travel insurance ya, asuransi itu kita harus perlu banyak biaya. Jadi harus hati-hati ya, jangan sembarangan makan di pinggir-pinggir jalan kalau kita benar-benar nggak tahu. Kalau aku biasanya aku cari restoran yang ada tulisannya Trip Adventure ya. Di situ kan ada restoran itu namanya ini di internet. Itu nanti orang-orang kan bilang makanan ini makanannya bersih, terbuat dari ini segala macam. Itu kan turis-turis itu udah ngasih review di situ. Jadi kita bisa membaca seperti itu ya. Jadi teman-teman kita tuh wancanti gitu ya. Karena kita kan nggak ingin sakit seperti itu kalau pas kita ada di luar negeri. Apalagi kalau kita sakit perut, kita lagi holiday, kita harus ke rumah sakit, itu kan nggak nyaman sekali seperti itu ya. Jadi itu tadi teman-teman juga harus hati-hati kalau makan ya, jangan sembarangan begitu. Kita harus benar-benar nyari restoran yang aman. Kalau saya misalkan terkadang saya lagi bingung, waktu aku ke Filipina juga aku nggak ngerti makanan mereka tuh terbuat dari apa segala macam kayak gitu ya. Aku waktu aku mau makan malam itu aku jalan begitu, aku susah nemuin rumah makan Western dulu waktu, atau rumah makan Asia yang ada Trip Adventure-nya gitu. Aku lupa di wilayah mana dulu itu. Nah itu akhirnya terus aku jalan-jalan nggak ketemu, akhirnya aku cuma makan buah ya. Aku makan buah atau makan beli buah segar, beli apel, beli anggur seperti itu. Mungkin itu lebih itu lebih sehat ya buat aku. Dan kalau buah-buahan itu kan sudah pasti kalau itu sehat, dan aku tuh nggak khawatir banget kalau aku tuh sakit ada apa gitu, karena kalau buah itu pasti sehat ya, apa kita buah beli di supermarket. Nah oke, itu tadi beberapa penjelasan aku, tips-tips sharing aku tentang bagaimana kalau kita holiday ke luar negeri biar kita aman, karena semua itu demi kenyamanan kita ya. Ini experience aku seperti itu ya. Jadi kita harus bikin schedule sebaik mungkin schedule itu. Jadi kita itu holiday kita tuh jalan dengan nggak berantakan seperti itu ya, berjalan rapi, dan kita juga pulangnya happy seperti itu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, yang udah following, yang udah menyimak. Semoga kita selalu sukses semuanya ya. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.